Lihat nih, ini adalah PC gaming paling kencang atau at least hampir terkencang yang bisa kamu rakit sekarang ini. Dan Apple baru aja mengumumkan bahwa mereka akan merilis M1 Ultra yang ceritanya menurut mereka bakal mengalahkan PC gaming kayak gini. Emang bisa? Halo semua, jadi mana? Sejak Apple merilis chipset M1 yang waktu itu harganya nggak terlalu mahal, dia bentuknya kecil, adem, hemat daya, tapi ternyata kenceng. Akhirnya mereka jadi naik daun bre. Dan orang-orang yang biasa merakit PC dan merasakan harga PC yang semakin mahal, akhirnya seperti dapat angin segar bahwa kemungkinan Apple bisa membuat device baru yang lebih irit daya, lebih mungil, terus lebih murah, tapi nggak kalah kencang. Nah, kemudian setelah M1 rilis, mereka mengeluarkan lagi M1 Pro dan M1 Max yang ternyata lompatan performance-nya luar biasa. Dan sekarang mereka merilis lagi M1 Ultra yang ceritanya jauh lebih kencang dibandingkan M1 Max yang sekarang ini adalah chipset terkencang mereka. Dan Apple nyebut-nyebut nih bahwa M1 Ultra ini nantinya bisa ngalahin Core i9 12900K dan juga RTX 3090. Bener nggak ya? Karena penasaran, saya langsung coba aja ngerakit satu PC dengan Core i9 12900K, tapi GPU-nya nggak dapat 3090, dapatnya 3080 Ti. Nggak masalah, masih mendekati. Dan hasilnya segede ini bre. Bandingin dengan Mac Studio yang nantinya akan berisi M1 Ultra yang ukurannya hanya 20x20 cm dengan tinggi yang nggak lebih dari 10 cm. Apakah mungkin barang sekecil itu bisa lebih kencang daripada mesin yang segede ini? Buat yang Windows-nya masih bajakan, ganti original bre, malulah. Beli aja di cdksales.com. Biar cepet, klik link di deskripsi, ikuti petunjuk pembeliannya, masukin kode vouchernya untuk dapetin diskon tambahan. Setelah dapat key-nya, masuk ke Windows 10 kamu, activate dan selesai. Windows 10 Pro Original udah aktif. CDK Sales juga menyediakan original key untuk berbagai macam game dan software. Nggak cuma PC game, tapi konsol juga ada loh. Termasuk software pendukung pekerjaan seperti Office. Komplit lah pokoknya. Nggak usah lama-lama, klik link lengkap yang ada di deskripsi. Secara teknologi emang nggak bisa dipungkiri bahwa Apple benar-benar membuat sesuatu yang luar biasa. Dia bisa membuat sistem yang bisa menyaingi PC yang lebih besar dan lebih boros daya, dan ternyata performance-nya nggak jauh berbeda. Tapi itu untuk kelas sebelumnya. Dan mereka nggak keluar-keluar bakal bisa ngalahin RTX 3090 atau segala sesuatu yang high-end lainnya. Tapi dengan M1 Ultra, Apple mengeluarkan statement yang bener-bener berani. Nah, ceritanya M1 Ultra ini adalah M1 Max yang ditumpuk. Jadi pakai teknologi 3D. 3D ini udah banyak dipakai di komponen komputer, salah satunya ada di SSD gitu ya. Jadi dua chip ditumpuk jadi satu untuk bisa menghasilkan kapasitas yang lebih besar atau performance yang double. Bahkan baru-baru ini AMD ngumumin bahwa mereka mengeluarkan lagi prosesor Ryzen 5800X 3D 3 dimensi, dan itu ceritanya untuk menyaingi Intel Gen 12. Tapi kita bukan bahas tentang AMD, kita bahas aja tentang M1 Ultra. Apakah beneran akan bisa mengalahkan Core i9 12900K dan juga RTX 3080 Ti yang saya pasang di belakang itu. Saat ini hasil benchmark M1 Ultra yang beredar hanya yang dilakukan oleh Apple dan hanya dalam bentuk skor di beberapa aplikasi doang. Belum ada reviewer yang melakukan pengetesan secara mendetil. Jadi di sini saya akan coba menggunakan skor yang ada dari M1 Max. Dan karena ini nanti adalah double M1 Max 2, berarti kita asumsikan dalam kondisi terbaik performance-nya akan 2 kali lipat dari M1 Max. Jadi kita akan memperkirakan aja bahwa M1 Ultra performance-nya 2 kali lipat dan skornya juga berarti akan 2 kali lipat. Dibandingin dengan PC ini yang punya spek seperti ini. Dan karena saya nggak punya M1 Max di sini, jadi saya ambil aja skor yang beredar di internet untuk saya jadikan acuan. Dan di sini yang saya ambil adalah pengujian yang dilakukan oleh Forbes.com, di mana dia di situ mengetes MacBook Pro 16 inch dengan prosesor M1 Max. Dan skornya nanti akan kita kalikan 2 untuk mensimulasikan performance dari M1 Ultra dan langsung kita compare dengan PC ini. Langsung aja kita lihat.
Kita mulai dari pengetesan Blender dan kita ambil M1 Max sebagai nilai baseline. Di sini M1 Max bisa menyelesaikan render BMW dalam waktu 205 detik, Coro dalam waktu 370 detik, dan Classroom dalam waktu 609 detik. M1 Ultra kita asumsikan bisa bekerja 2 kali lipat lebih kencang. Kita lihat bagaimana performance Core i9 12900K. Ternyata dia bisa menyelesaikan BMW dalam waktu 93 detik, yang berarti ini 9% lebih kencang dibandingkan M1 Ultra seharusnya nanti. Kemudian Coro bisa diselesaikan dalam waktu 204 detik, dan berarti Core i9 di sini lebih lambat 10% dari M1 Ultra. Dan di Classroom, Core i9 berhasil menyelesaikannya dalam waktu 190 detik, dan ini kurang lebih 38% lebih kencang dibanding M1 Ultra. Gimana dengan 3080 Ti? Ternyata dia bisa menyelesaikan BMW dalam waktu cuma 12 detik doang. 88% lebih kencang. Dan Coro diselesaikan dalam waktu 24 detik. Dan ini berarti 87% lebih kencang. Sedangkan Classroom diselesaikan hanya dengan waktu 19 detik. Dan berarti 94% lebih kencang dibanding M1 Ultra. Kita lanjut ke Pavilion Barcelona. M1 Max mencatat waktu 654 detik. Fishicat 305 detik, dan Victor 1133 detik. Kemudian M1 Ultra sekali lagi kita asumsikan 2 kali lipat lebih kencang. Dan kita lihat Core i9 berhasil menyelesaikan Pavilion Barcelona dalam waktu 273 detik, berarti 16% lebih kencang. Kemudian Fishicat diselesaikan dalam waktu 132 detik, kurang lebih 13% lebih kencang. Dan Victor diselesaikan dalam waktu 504 detik, berarti kurang lebih 11% lebih kencang ya. Sedangkan RTX 3080 Ti bisa menyelesaikan rendernya dalam waktu 50 detik doang. Ini 85% lebih kencang. Dan Fishicat diselesaikan dalam waktu 25 detik dan berarti 84% lebih kencang. Untuk Victor sayangnya nggak bisa dirender menggunakan RTX 3080 Ti. Sekarang kita beralih ke V-Ray. Di sini yang kita pakai adalah CPU benchmark karena untuk M1 tidak ada pilihan untuk GPU benchmarknya ya. Di sini M1 Max mencatat skor 7730 dan kita asumsikan M1 Ultra 2 kali lipatnya. Dan kita lihat, Core i9 mencatat skor 17880 dan ini 16% lebih kencang. Kemudian Keyshot, ini agak unik ya. Jadi Keyshot ini menggunakan nilai referensinya adalah performance dari Core i7 6900K. Kemudian semua hardware lain akan menyesuaikan skalanya berdasarkan si 6900 tadi. Contohnya nih, M1 Max mendapatkan skor 1.53. Ini artinya dia kurang lebih 1,5 kali lebih kencang dibandingin Core i7 6900K. Kemudian M1 Ultra kita asumsikan berarti sekitar 3 kali lebih kencang. Dan Core i9 mencatat skor 3.74 kali lebih kencang dibanding 6900K. Dan berarti sekitar 22% lebih kencang dibanding M1 Ultra. Pengen tahu RTX 3080 Ti ada di mana? Ternyata dia mencatat skor hampir 72 kali lebih kencang dibanding 6900K. Dan kalau dibandingin dengan M1 Ultra berarti dia 2248% lebih kencang. Dan terakhir Redshift. Ini adalah benchmark yang cukup menarik. Menariknya adalah karena Apple menggunakan Redshift di presentasinya pada official rilis MacBook Air M1 Max waktu itu ya. Dan di situ tercatat skor M1 Max-nya adalah 641 detik dan M1 Ultra kita asumsikan 2 kali lebih kencang. Dan kalau pengen tahu RTX 3080 Ti ternyata bisa menyelesaikan rendernya dalam waktu 168 detik yang berarti hanya 47% lebih kencang dibandingin M1 Ultra. Gak heran kenapa Apple memilih Redshift untuk dipresentasikan karena ternyata silikon mereka bisa bekerja dengan sangat optimal di sini. Bisa kita lihat bahwa ternyata klaim Apple bahwa M1 Ultra akan bisa menggulung Core i9 12900K dan 3090 kayaknya sih nggak bakal terbukti ya. Karena dari hasil tes yang barusan saya lakukan,
Terlihat bahwa walaupun skornya kejar-kejaran, tapi ternyata selisihnya juga nggak terlalu banyak. Dan dalam semua tes yang udah saya lakukan tadi, terlihat bahwa Core i9 12900K cenderung lebih kencang dengan persentase sekitar 10-30%. Apalagi kalau performance rendernya dibandingin head-to-head sama RTX 3080 Ti, ternyata sama sekali tidak ada kompetisi. Dan di sini kita belum ngetes gaming. Dan kalau sampai dites nantinya, kemungkinan besar Apple bakal ketinggalan. Karena emang kita tahu bahwa Apple tidak memfokuskan diri untuk membuat mesin gaming. Tapi kenapa kok orang-orang banyak yang berpendapat bahwa sekarang ini adalah waktu yang tepat untuk mending beralih ke Apple daripada ngerakit PC yang semakin lama semakin mahal? Apakah benar harganya nanti juga akan lebih murah daripada PC ini? Saat saya cek harga online di Indonesia, Mac Studio dengan chipset M1 Max sekarang dijual di kisaran harga 40 jutaan. Sedangkan M1 Ultra nantinya, kalau menurut website resminya Apple, itu akan dijual dengan harga start from $4.000. Jadi yang base versionnya aja, itu harganya kurang lebih 60 jutaan kalau dikonversi langsung. Kalau sampai ke tangan kita, nggak menutup kemungkinan harganya start from 70 juta. Dan itu base version. Artinya kalau kamu melakukan upgrade sesuatu, itu harganya bisa naik secara eksponensial. Tergantung apa yang nanti bakal kamu upgrade. Jadi tidak menutup kemungkinan harga M1 Ultra nantinya sampai ke tangan kita ada di kisaran 70-100-an juta. Gimana dengan PC ini? Total biaya yang diperlukan untuk ngerakit PC seperti ini dengan harga sekarang kurang lebih sekitar 63 jutaan. Dan ini dengan asumsi bahwa harga GPU masih gila. Seandainya harga GPU-nya bakal normal lagi, maka dari harga 63 juta tadi bisa kita potong 17 juta. Lumayan banget kan? Dan dengan duit yang jauh lebih sedikit, kita bisa dapat mesin yang secara performance ternyata masih lebih kencang dibandingin M1 Ultra. Apalagi untuk gaming. Gak ada persaingan sama sekali kalau kita bandinginnya sama Apple. Di sini saya nggak bilang bahwa keluarga M1 adalah chipset yang jelek. Di sini justru Apple membuktikan bahwa mereka bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Dengan mesin yang sekecil itu, dia bisa membuat performance yang bisa menyaingi mesin yang ukurannya jauh lebih besar dan jauh lebih boros listrik. Permasalahannya, penggunaan Apple itu lebih spesifik. Dia akan bisa unggul di program-program tertentu yang memang optimize untuk sistem mereka. Jadi kalau kamu memang kerjanya menggunakan software yang memang bagus untuk dipakai di Apple Silicon, maka menggunakan chipset M1 adalah opsi yang bagus banget. Tapi kalau kamu termasuk orang yang all round, kamu mengerjakan banyak pekerjaan dengan banyak software dan sesekali kamu juga akan menggunakan PC kamu untuk nge-game, maka nggak ada tawar-menawar, beli Apple sama sekali bukan pilihan. Ibaratnya kalau mobil, beli Apple itu kayak beli Lamborghini. Dia kenceng banget, tapi hanya bisa dirasakan kencengnya kalau kamu pakai di jalan tol. Kalau untuk keperluan sehari-hari di jalanan yang macet, kemudian mungkin sesekali kamu harus off-road, maka beli Lamborghini sama sekali bukan pilihan. Dan dengan hasil pengujian ini, saya menjadi semakin yakin bahwa ngerakit PC sepertinya masih belum ada tandingannya.